Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmila Amalia, NIM 2207016136. Di sini saya akan memberikan ulasan atau menjelaskan evaluasi permasalahan di lingkungan PAUD. Yang pertama-tama, secara literal, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang dalam bahasa Indonesia berarti itu penilaian. Secara istilah yang dikemukakan oleh Edwin Won dan Charles G. Brown 1997, evaluation refer to the action or process to determining the value of something. Dari definisi tersebut, istilah evaluasi bermakna pengertian suatu tindakan atau suatu proses upaya menentukan nilai dari sesuatu. Sedangkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 Ayat 1, evaluasi itu dikerjakan pada rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengadakan pemantauan dan evaluasi di seluruh pelaksanaan kegiatan PAUD. Di antaranya pertama, pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan pembinaan sekaligus pengendalian penyelenggaraan program PAUD, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna. Yang kedua, dilaksanakan secara berkesinambungan mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil akhir kegiatan yang dilakukan secara berkala, baik melalui metode langsung atau tidak langsung sesuai dengan tahapan kegiatan. Yang ketiga, program pemberian bantuan ditujukan pada saat sosialisasi program, seleksi proposal, penetapan penerima bantuan, penyaluran pemanfaatan dana, penyelenggaraan program, dan pelaporan. Keempat, yang melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan penjamin mutu, yakni itu pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh satuan kerja. Oke, yang selanjutnya ada evaluasi penilaian sejati. Sebenarnya ini mungkin merupakan salah satu metode evaluasi, yang artinya evaluasi dan penilaian anak-anak 3-5 tahun dihubungkan dengan kegiatan atau program berkesinambungan serta dikaitkan dengan kurikulum. Terus metode sejati digunakan sebagai pelengkap atas apa yang sudah yang berjalan. Metode itu tidak mengurangi program harian, juga tidak dipisahkan dari kegiatan-kegiatan program. Terus metode sejati memberi para guru gagasan yang jelas tentang pertumbuhan, pembelajaran, dan perkembangan anak. Metode sejati mencakup 1. Pengamatan, 2. Daftar periksa dan skala peningkatan, 3. Wawancara tersusun, dan 4. Evaluasi diri. Di sini yang pertama ada pengamatan. Apa sih pengamatan itu? Jadi di sini dijelaskan pengamatan adalah metode pengamatan informal dipilih jika para guru ingin mengetahui bagaimana masing-masing anak berhubungan dengan anak-anak lain atau menggunakan bahasa dan matematika seperti mungkin berhitung manual yang anak bisa kembangkan atau keterampilan lainnya yang dimiliki anak. Misalnya, guru yang ingin mengetahui apakah anak telah mencapai kemandirian atau mengamati secara informal apa sih yang dilakukan anak terhadap mantelnya bila ia memasuki kelompok itu. Apakah dia akan menunggu sampai seseorang membantunya? Apakah dia menjatuhkannya di lantai atau apakah ia menggantungkannya. Ini menceritakan jika seorang anak memasuki di ruang kelasnya terus dia pakai mantel gitu. Mungkin apa sih opsi
yang dia akan pilih gitu. Yang kedua ada daftar periksa. Daftar periksa lain mungkin diberikan oleh sekolah sebagai panduan menilai pertumbuhan dan pembelajaran anak masing-masing atau mengecek program secara keseluruhan. Daftar periksa yang digunakan para guru perlu mengamati dahulu perilaku anak-anak. Yang ketiga, wawancara terstruktur. Guru menggunakan jenis wawancara terstruktur ini untuk memeriksa pemahaman anak terhadap konsep, fakta, perasaan mereka atau situasi sosial. Seorang guru berfokus pada penekanan keterampilan setiap bulan agar mengetahui pengetahuan pemetaan yang diperoleh anak. Ia menggambarkan peta sekolah. Contohnya ketika anak disuruh menggambarkan peta sekolah, itu seperti kompleks sekitarnya, guru duduk dengan anak dan bertanya, seperti ini, perlihatkan dong kepada ibu mana sekolah kita. Tunjukkan dong kepada ibu cara kamu berjalan dari rumah ke taman bermain. Terus ada 4, evaluasi diri anak. Anak yang tahu tentang diri sendiri, mengetahui apa bisa mereka lakukan dengan apa yang butuh mereka pelajari. Memiliki identitas diri yang kuat, dan bisa mengontrol perilaku dan pembelajarannya melibatkan anak-anak ke dalam evaluasi diri. Mereka sendiri merupakan salah satu cara membina perasaan tentang ketepatan guna dan pengendalian diri. Nah, di sini ada bagian pada permasalahan lingkungan PAUD. Ada beberapa masalah, di antaranya yang pertama, 1. Kualitas guru kurang memadai. Mungkin sedikit dari masyarakat menjadi profesi guru PAUD karena gajinya pasti sedikit. Akibatnya pihak swasta yang ingin mendirikan institusi kependidikan guru-guru PAUD masih tidak banyak. Kedua, perkembangan anak dalam berbahasa masih sedikit. Bisa jadi karena perbendaharaan anak dalam kosakata berbicara kurang banyak. Sang anak kekurangan interaksi dan stimulasi dari lingkungan sosial, seperti lingkungan tersebut tidak ada anak seusianya. Ketiga, manajemen sumber daya manusia masih ada kekurangan disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Keempat, pengelolaan keuangan yang kurang baik. Kelima, alat permainan edukatif. Terkadang masih ada permasalahan ketersediaan APE serta kurang variasi alat permainan edukatif yang ada dibuat oleh guru. Sekian presentasi yang saya sampaikan barusan ini. Mohon maaf apabila saya merekamnya membuat kalian yang menonton tidak nyaman, dan maaf juga bila saya menyampaikannya ada kekurangan atau lafal katanya jadi sedikit salah atau ada. Saya Fahmila Amalia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.